Kubu Guru Supriyani mau berburu orang-orang yang menjerumuskannya ke penjara. Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani, mengungkap alasannya akan memburu pihak-pihak yang telah menjerumuskan kliennya di perkara ini. Menurut Andri, orang-orang yang telah membuat Guru Supriyani menjadi tersangka, menahan hingga membawanya ke persidangan, harus mendapat balasan setimpal. Kerugian Ibu Supriyani belum terbalaskan. Dari bulan 4 mengalami tekanan mental, sempat dipenjara. Kalau orang-orang yang berkonspirasi tidak mendapat sanksi apa-apa, ini menjadi ketidakadilan, tegas Andri Darmawan dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dikatakan Andri, kasus Guru Supriyani ini harus menjadi pelajaran semua. Kita tidak boleh dengan kekuasaan kita mempermainkan penegakan hukum, tegasnya. Sebelumnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Andri mengaku pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas, pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain dilaporkan menganiaya murid oleh Aibda Wibowo Hashim, Supriyani juga dilaporkan disuruh membayar uang 50 juta rupiah. Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan Rokiman membongkar Supriyani dimintai uang damai 50 juta rupiah oleh Kapolsek Baito M. Idris. Atas kasus tersebut Idris dan Wibowo Hashim sekarang dicopot dari jabatannya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Kita lagi siapkan laporan sambil menunggu putusan, kata Andri dilansir Kompas TV, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Lebih lanjut Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Sidang putusan kasus Supriyani ini pun dijadwalkan digelar pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Kami tinggal menunggu putusan tanggal 25 November tahun 2024, ungkap Andri. Seperti diberitakan, Guru Supriyani dilaporkan oleh anggota polisi Aibda WH karena dituding menganiaya anaknya. Aibda WH adalah pejabat di Polsek Baito. Namun pada perjalanannya, dalam sidang jaksa menuntut agar hakim membebaskan guru honorer tersebut. Tak puas Kapolsek dicopot, kubu Guru Supriyani ternyata tak puas kalau Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim dicopot saja. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, bahkan menyentil janji yang pernah diucap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Andri mengaku pihaknya punya bukti. Kalau memang benar Kapolri berjanji memecat oknum polisi yang terbukti minta uang ke Guru Supriyani. Ia meminta agar Kapolri bertindak tegas terhadap oknum polisi yang melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menyatakan tak cukup jika hanya dicopot dari jabatannya. Saya pikir Kapolri harus bertindak tegas. Kita tentunya juga mencintai Polri. Polri ini institusi besar. Kalau ada aparat misalnya 1-2 orang yang melanggar ngapain dipertahankan? Tegas Andri dalam dialog NTV Prime di Nusantara TV. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum itu yang harus ditindak cepat, imbuhnya. Pasalnya, kata Andri, Guru Supriyani dan Kepala Desa telah memberikan keterangan saat menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Saya pikir ada tindakan yang lebih cepat lagi Pak Kapolri untuk bagaimana ini supaya cepat ada kepastian. Bukan cuma sekedar dicopot, bagaimana proses etiknya misalnya, ujarnya. Ditanyakan apakah tidak cukup dengan keputusan pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Kalau dicopot kan gampang saja. Orang dicopot misalnya dipindahkan di tempat lain. Sebenarnya belum ada efek terhadap tindakan-tindakan mereka. Misalnya meminta 50 juta rupiah uang kemudian ada menerima uang 2 juta rupiah. Harusnya di pihak Propam cepat, bebernya. Pak Kapolri kan menyatakan kalau terbukti akan dipecat. Kami ada buktinya. Ada saksi-saksinya semua termasuk ada rekaman, tambahnya. Andri menegaskan pihaknya membutuhkan proses yang transparan. Karena masyarakat menyaksikan bagaimana sih terhadap para pelaku. Apakah benar-benar akan diproses sesuai dengan etik dan transparan,
Pungkasnya, Andri juga berharap dalam sidang putusan pada tanggal 25 November mendatang, hakim dapat mengambil putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sebelumnya, Kapolsek Baito Ibtumi dan Kanit Reskrim Aibda Am Kepolres Konsel telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan karena imbas dari kasus Guru Supriyani. Mereka diduga meminta uang hingga 50 juta rupiah kepada Guru Supriyani. Jika tuduhan itu terbukti, tak cuma dicopot, mereka juga bakal dipecat dari institusi Polri. Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo menegaskan akan memecat anggotanya jika ada yang terbukti meminta uang damai 50 juta rupiah di kasus guru honorer Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, kata dia usai mengikuti rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, melansir dari Antara. Jenderal Pol. Listio Sigit mengatakan, saat ini tim Propam Polri telah turun tangan untuk menyelidiki personel terkait dugaan permintaan uang tersebut. Kami turunkan tim Propam untuk mendalami, sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya, kata dia. Diketahui, Kapolsek Baito Ibtumi dan Kanit Reskrim Aibda Am Kepolres Konsel telah dicopot dari jabatannya terkait permintaan minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar guru honorer tersebut tidak ditahan kasus pemukulan terhadap muridnya. Kapolres Konawe Selatan, Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito tersebut. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik 2 personelnya yakni Kapolsek Baito Ibtumi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, katanya saat diwawancarai tribunnews.ultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Saat ditanya apakah 2 anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Sebelumnya Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin diperiksa Propam Polda Sultra. Keduanya terindikasi melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang menjerat Guru Supriyani sebagai terdakwa. Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang 2 juta rupiah dalam kasus yang menjadi sorotan publik tersebut. Saat ini 2 oknum anggota tersebut sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh kepada wartawan. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Soleh mengatakan pemeriksaan terhadap keduanya terkait indikasi permintaan uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Indikasi itu dari hasil temuan tim internal yang dibentuk Polda Sultra untuk menangani kasus Guru Supriyani yang viral dan menjadi perhatian publik. Untuk sementara kami mintai pendalaman keterangan untuk 2 personel ini, jelasnya. Jika dalam pemeriksaan kode etik keduanya terbukti bersalah maka akan dikeluarkan surat perintah penempatan khusus, Patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk Patsus atau ditarik ke Polda Sultra, ucapnya. Dalam kasus dugaan pelanggaran etik ini, Propam Polda Sultra pun sudah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan polisi termasuk Aibda WH. Selain itu, Propam Polda Sultra pun turut memeriksa Kepala Desa Wonuwaraya, Supriyani, dan suaminya.